Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko dari IF18E. Saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah mikroprosesor dengan judul memori. Memori terdiri dari ROM dan RAM. Untuk memori itu terdiri dari flip-flop dengan memori 1 bit, register, memori n bit dalam satu lokasi, kemudian memori dalam penyimpanan datanya ada n bit, ada m lokasi. N bitnya itu 4 bit dikali lokasi m. Kemudian dalam memori itu terdiri dari dua, yaitu ROM dan RAM. Untuk ROM ada EEPROM, ada EPROM, sama EEPROM. Kemudian kalau untuk RAM ada static dan dynamic. ROM atau kepanjangan dari Read Only Memory merupakan chip atau IC, Integrated Circuit, yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis, dan sifat penyimpanannya permanen. Apabila catu dayanya tidak ada, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. Untuk PEEPROM atau Programmable ROM itu merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM matrix diode atau transistor BJT atau FET. Ini adalah gambar dari PEEPROM. Kemudian untuk sel PEEPROM terdapat dua rangkaian, yaitu yang pertama untuk menyimpan data 1 dan menyimpan data 0. PEEPROM misalnya pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 bit dengan daya yang tersimpan di dalamnya seperti pada tabel di bawah ini. Untuk lokasi alamatnya ada 0, 1, 2, 3. Data dalam binernya ada D3, D2, D1, D0 dan data dalam heksadesimal. Kemudian ini adalah organisasi ROM. Simbol pada ROM 4x4 bit. Dilihat dari gambar, pin A0 dan A1 digunakan untuk memilih alamat. Untuk pin kontrolnya digunakan untuk menyediakan saluran output, dan kemudian untuk OE dan CE, yaitu untuk OE output enable jenis active low, untuk CE chip enable jenis active low. Simbol-simbol yang ada di ROM, apabila kapasitasnya naik 2 kali, maka pin alamat bertambah 1. Untuk EPROM atau Erasable PEEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EPROM Programmer. Kemudian inilah contoh IC EPROM. Untuk pinout EPROM-nya bisa dilihat pada gambar, dan untuk kapasitas EPROM dapat dilihat pada tabel. Ini adalah contoh EPROM Programmer. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian bagaimana cara menghapus EPROM? Yang pertama, lepaskan EPROM dari sistem. Buka penutup jendela transparannya. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit. Ya, kurang lebih dari 15 menit lah ya. Kemudian cara memprogramnya, hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Kemudian pasang EPROM pada EPROM Programmer. Kemudian isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM Programmer. Untuk penghapusan UV EPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Dapat dilihat pada gambar. Ini sinar ultraviolet yang akan menghapus datanya.
Ini jendela transparannya. Ini adalah pin atau terminal IC-nya. Dan untuk EEPROM atau electrical EEPROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contohnya CMOS, setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan dirubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Cara memprogramnya adalah EEPROM tetap terpasang pada sistem, lalu lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, yang pertama isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM, untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak dapat memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Yang kedua, penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam orde milidetik, sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Yang ketiga, pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem. Sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistemnya. Cara MP membaca ROM. Misalnya di dalam ROM terdapat 8 bit yang berisi data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel, ada alamatnya, dan isi dalam heksadesimalnya. Kemudian, sistem interconnection bus pada mikrokomputer. Dapat dilihat pada gambar, ada bus alamat, bus data, bus kontrol. Bus merupakan kumpulan-kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal, alamat, data, dan kontrol. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 bit. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0, 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM tahap pertama. Yang kedua, mikroprosesor mengirim sinyal CE 0 dan OC 0 untuk mengaktifkan ROM. Yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45. Lalu untuk RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory, yaitu merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulis. Dan sifat penyimpanannya hanya sementara. Jika catu dayanya tidak ada, isi RAM akan hilang. Static RAM atau SRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop. Sehingga yang pertama, datanya relatif stabil atau statis. Sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, kepadatan komponen rendah atau kapasitasnya kecil. Yang keempat, mahal. Sel static RAM dapat dilihat pada gambar dan pada tabel. Untuk organisasi SRAM bentuk 1 dapat dilihat pada gambar. Dalam simbol RAM 4x4 bit dalam bentuk 1 dapat dilihat pada gambar. RWS atau read atau write select dan CS chip select active high. Kemudian organisasi SRAM dalam bentuk 2 dapat dilihat pada gambar. Simbol RAM 4x4 bit dalam bentuk 2 bisa dilihat gambar. Ada WE atau write enable, ada OE output enable jenis active low, ada CE chip enable jenis active low. Cara MP membaca dan menulis RAM. Misalnya di dalam RAM terdapat 8 bit yang berisi data. Dilihat pada tabel. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari
8 bit. Yang pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2, A1, A0, 0, 1, 1 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Yang kedua, mikroprosesor mengirim sinyal EC0, OC0, dan WE1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Dan yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Mikroprosesor menulis alamat 4 dari RAM 8 bit dengan data A2. Yang pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4 yakni A2, A1, A0, 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Yang kedua, mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. Yang ketiga, mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE 0, OC 1, dan WE 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Contoh IC static RAM pada seri 6116 dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk dynamic RAM atau DRAM merupakan RAM yang sel-selnya merupakan kapasitor, sehingga yang pertama, datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. Yang kedua, lebih lambat. Yang ketiga, kepadatan komponen tinggi atau kapasitasnya besar. Dan yang keempat, lebih murah. Sel dynamic RAM dapat dilihat pada gambar. Untuk organisasi dynamic RAM dapat dilihat pada gambar. Untuk operasi read dynamic RAM, yang pertama, alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang kedua, pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang ketiga, decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Yang keempat, pin CS dan RW diaktifkan pada mode read. Yang kelima, alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang keenam, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal CAS diberikan. Yang ketujuh, data akan ditempatkan pada dot. Yang 8, RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Untuk operasi read dynamic RAM dapat dilihat pada gambar. Operasi write dynamic RAM, yang pertama, data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Yang kedua, alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang ketiga, pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Yang keempat, decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Yang kelima, pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Yang keenam, alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Yang ketujuh, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Ke-8, data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai yang diinginkan. Yang ke-9, RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Ini adalah gambar dynamic RAM 1M×1. Ini adalah gambar dynamic RAM 64K/X 1 bit. Kemudian ini adalah gambar dynamic RAM 64K/X 8 bit. Dan ini adalah koneksi dynamic RAM data N bit.
dapat dilihat pada gambar.